Yuk, kita seduh dulu kopinya. Jika ginseng, herbal penambah tenaga dari Korea, dicampur dengan kopi yang juga bisa menambah tenaga, jadi kopi ginseng, apakah sama dengan Viagra? Feel so good. You do that thing you do. Salam sehat bersama saya, Dr. Faidon Lomanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kopi herbal untuk membantu meningkatkan vitalitas dan gairah. Nah, cuma memang pada video kali ini, herbal yang kita bahas adalah ginseng. Baik, sebelum mulai, izinkan saya menyapa Anda dan mengucapkan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besiem Yeshua Hamashiach, Salam Kebajikan Rahayu. Nah, sebelum kita membahas tentang kopi herbal yang ditambah ginseng atau kopi dengan ginseng sebagai herbal, maka ada 3 fakta tentang kesehatan seksual yang mau saya sampaikan pada Anda. Pertama adalah bahwa sekitar 30% pria usia 50-an tahun ke atas sudah mengalami masalah seksual, dan sekitar 50% usia 60 tahun ke atas pria sudah mengalami seksual. Ini yang kelihatan. Yang tidak kelihatan mungkin jauh lebih banyak. Nah, biasanya masalah seksual itu berhubungan dengan tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Sekali lagi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Cerita ini berhubungan dengan fakta kedua yang mau saya sampaikan, bahwa sekitar 30% orang di Indonesia usia 18 tahun ke atas mengalami masalah hipertensi. Artinya, orang-orang yang punya masalah hipertensi ini punya potensi untuk mengalami masalah seksual lebih cepat dari seharusnya. Ya, jadi coba Anda ingat-ingat, apakah Anda punya tensi tinggi atau tidak? Standarnya 120/80 kalau untuk laki-laki ya. Dan nanti sampai usia kapanpun sebaiknya tensi Anda tetap segitu. Nah, kedua adalah penderita diabetes di Indonesia yang data terakhir ada di angka sekitar 11-12% dari jumlah penduduk di Indonesia. Artinya, jika Anda punya masalah gula darah tinggi, masalah vitalitas dan stamina seksual Anda bisa-bisa sudah merosot pada usia 30-an plus. Jadi kalau mungkin Anda pernah menyaksikan video-video tentang motivasi atau tips dan trik untuk aktivitas seksual, itu berlaku untuk Anda yang masih sehat. Kalau Anda yang sudah punya masalah penyakit, maka mau pakai tips apa aja atau trik apa saja, saya kira udah nggak berlaku. Nah, ini masuk ke data ketiga atau tips ketiga atau keterangan ketiga, bahwa penjualan obat-obat untuk meningkatkan stamina dan vitalitas laki-laki atau obat kuat itu cukup besar di Indonesia, dan jumlahnya sepertinya terus bertambah, baik obat yang diresepkan oleh dokter ataupun dalam bentuk obat herbal. Nah, dari 3 data ini kita mau sampaikan bahwa hari ini kita akan bahas solusinya. Oke, solusi adalah pertama Anda harus tahu dulu akar masalahnya. Jadi Anda mau pakai produk herbal, tapi kalau Anda punya kualitas tubuh yang tidak sehat dan bugar ya, bukan cuma sehat saja, maka kemungkinan besar stamina seks Anda, gairah seks Anda, vitalitas Anda itu bertahan sampai pada usia di mana Anda akhirnya tidak mau melakukan aktivitas kesehatan dan kebugaran lagi. Ada yang umur 30 sudah selesai masalahnya, kebugarannya, ada yang umur 35, ada yang umur 40. Jadi memang sebelum sampai ke solusi tadi yang natural, adalah Anda harus mau menjaga kesehatan Anda. Tips yang paling sederhana adalah Anda mau olahraga 6 hari seminggu, aktivitas aerobik. Anda bisa pilih jalan kaki, bisa pilih naik sepeda, bisa pilih berenang, tapi ini
menjadi salah satu yang wajib. Sebab apa? Masalahnya sirkulasi darah. Ingat, ketika penis mau ereksi, maka kata kunci adalah pembuluh darah yang bisa masuk ke dalam penis sehingga penis bisa mengembang dan keras. Jadi kalau Anda tidak mau melakukan olahraga, terus Anda berharap kemampuan ereksi Anda akan baik-baik saja selamanya, Anda mimpi. Ya, saya ingatkan itu. Nomor 2, makan buah 3 kali sehari. Ini penting untuk membantu menjaga kesehatan Anda secara umum. Saya baginya yang mendasar saja. Nah, kemudian jika Anda sudah punya masalah kesehatan, ingat nih, ketika Anda sudah punya masalah kesehatan, hati-hati dengan penggunaan obat kuat, tanda kutip. Apalagi kalau Anda berusaha mengobati diri sendiri. Sudah cukup banyak kejadian di mana orang-orang itu mengalami kematian mendadak ketika sedang mengalami hubungan seksual. Kenapa? Karena berusaha mengobati diri sendiri, seringkali dosisnya tidak tepat, dan ketiga, dia tidak tahu dia sudah punya masalah pada jantungnya. Kalau misalnya Anda menuduh misalnya obat-obatan kuat yang diresepkan dokter bisa bikin masalah, saya kira tidak mungkin. Kenapa? Sebab misalnya nih, saya sebut brand ya, Viagra yang isinya sildenafil. Itu sebetulnya membantu untuk kesehatan jantung karena dia membantu membuka pembuluh darah. Jadi ketika seseorang menggunakan obat-obatan kemudian sudah berkonsultasi sama dokter, pasti sudah ada tuh rem-remnya atau pakem-pakemnya disampaikan sama dokter. Tapi ketika ada seseorang menggunakan Viagra, terus kemudian mengkonsumsi minuman berenergi sampai 2 atau 3 botol sekaligus, ditambah ini, ditambah itu, ya apalagi sudah punya diabetes, sudah punya hipertensi, mungkin sudah ada penyumbatan pembuluh darah, tentu resiko kena serangan jantung sudah menanti. Nah, kemudian kalau Anda sudah mau menjalankan pola hidup sehat, disinilah kita baru bicara tentang kopi dan ginseng. Kopi dan ginseng, dua-duanya punya kemampuan meningkatkan energi. Dua-duanya membantu meningkatkan kemampuan tubuh untuk memanfaatkan energi tubuh yang ada. Ya, jadi kalau digabung, dampaknya bisa berganda. Kedua, kopi dan ginseng, kedua-duanya sama-sama membantu mengontrol gula darah. Jadi kalau Anda punya pola hidup sehat, kemudian ingin membantu mengontrol gula darah Anda, kopi dan ginseng akan bisa membantu Anda untuk kontrol gula darah. Dan kita tahu bahwa orang yang punya masalah diabetes punya masalah seksualitas. Nah, ketiga, kopi dan ginseng, dua-duanya sama-sama punya kemampuan antioksidan. Antioksidan itu membantu mencegah kolesterol teroksidasi. Kolesterol teroksidasi ini bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Itu sebabnya ketika dikombinasi kopi dan ginseng akan membantu mencegah kolesterol teroksidasi, membantu mencegah terjadi penyumbatan pembuluh darah. Jadi 3 saja ceritanya kopi dan ginseng untuk membantu kesehatan Anda, saya kira sudah bermanfaat. Nah, kemudian ada satu catatan. Catatannya adalah kalau Anda mengkonsumsi kopi dengan ginseng, tapi Anda masih pakai gula pasir, Anda mungkin punya manfaat baik, tapi manfaat tidak baik juga tetap ada. Ya, jadi kalau Anda menggunakan kopi dengan ginseng, pilih yang gulanya sangat minimal, atau Anda bisa seduh sendiri, atau Anda pilih menggunakan gula aren. Nah, kalau misalnya Anda ingin praktis, apakah harus kopi dengan ginseng? Tidak juga. Anda juga bisa menggunakan kombinasi kopi dengan jahe hitam misalnya, yang ternyata juga punya kemampuan yang plus minus sama dengan kopi dengan ginseng. Bukan berarti kopi jahe hitam lebih bagus, tapi ada produk kopi dengan